وآله وأصحابه بالتقويات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اهدني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepastian masuknya bulan Ramadan apa saja? Syarat-syarat sahnya ibadah puasa apa saja? Bagaimana hukumnya seseorang bepergian ke negara yang berbeda, yang awal dan akhirnya Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke bab pembahasan syarat-syarat wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Jadi seorang muslim dibebankan kewajiban berpuasa apabila terkumpul kepadanya beberapa syarat berikut. Yang pertama yaitu Islam. Jadi yang berpuasa Ramadan harus orang Islam. Wajib hukumnya karena puasa Ramadan tadi hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban atas setiap orang muslim. Kalau fardu kifayah wajib untuk orang muslim, tapi jika satu yang melakukan maka akan gugur yang lainnya. Dan tidak wajib bagi orang kafir. Tetapi jika dia orang kafir ini mu'alaf artinya masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha bulan-bulan sebelumnya, tetapi dia wajib berpuasa saat dia mu'alaf. Kecuali jika murtad. Kalau murtad adalah keluar dari agama Islam. Pertama dia Islam, kemudian dia murtad. Entah itu mengikuti agama yang apa. Kemudian setelah 1 tahun dia kembali lagi ke Islam. Nah, maka selama murtadnya dia itu, jika dia meninggalkan bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadhanya. Beda dengan orang kafir yang asli ya. Kalau kafir asli, dia aslinya Nasrani, kemudian dia masuk Islam, maka di masa Nasraninya dia tidak wajib mengqadha. Tetapi saat dia masuk Islam sudah wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang seperti sholat, kemudian puasa Ramadan dan lain sebagainya. Paham ya? Seperti itu perbedaan antara orang kafir dengan orang murtad.
Jadi berapa lama pun dia murtad, 10 tahun, 5 tahun, kalau kembali lagi ke Islam, maka di masa murtadnya dia wajib mengqadha Ramadan. Yang kedua yaitu akil baligh, orang yang berakal dan sudah baligh. Maka tidak diwajibkan atas orang yang tidak berakal, yaitu seperti orang gila, ya. Terus yang belum baligh, yaitu seperti anak kecil. Walaupun demikian, meskipun anak kecil dia tidak wajib berpuasa, tapi orang tua dianjurkan untuk melatihnya. Jadi supaya dia terbiasa nanti besarnya. Misal sudah umur 7 tahun, maka ayo ikut puasa gitu meskipun dia belum balik. Ya. Puasa apa? Boleh melatih dengan puasa zuhur dulu. Ya, nanti puasa asar, nanti baru puasa maghrib seperti itu. Tetapi jika dia sudah berumur 10 tahun, maka dia harus mengikuti puasa. Sama kayak sholat. Sama kayak sholat. Masih kecil diajarkan untuk sholat. Tapi kalau sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, maka akan dipukul. Orang tuanya wajib memukul anaknya kalau yang tidak mau sholat. Kemudian yang ketiga yaitu istita'ah. Istita'ah artinya kemampuan untuk berpuasa. Jadi dia mampu untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Maka tidak wajib bagi dia atas orang-orang yang sudah tua, sudah jumpo, ya. Kan tidak mampu, ya, maka boleh dia tidak berpuasa. Begitu juga wanita haid, wanita nifas, dia juga tidak mampu untuk berpuasa. Ya, karena mereka juga mengeluarkan darah. Nah, dengan mengeluarkan darah itu menyebabkan tubuh ini lemah. Sehingga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi wajib bagi seorang wanita haid dan nifas untuk mengqadha puasanya. Gitu. Tetapi kalau orang yang jumpo mengeluarkan fidyah, gitu. Kemudian syarat wajib berpuasa bulan Ramadan yang keempat yaitu sehat badannya. Maka tidak wajib menunaikan ibadah puasa atas orang yang sakit. Ya, orang yang sakit yang sekiranya jika dia berpuasa itu akan menyebabkan sakitnya bertambah parah atau akan menyebabkan sakitnya itu membuat dia jadi meninggal. Nah, itu maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Akan tetapi apakah wajib dia berniat pada malam hari atau tidak? Jadi untuk orang yang sakit apakah dia wajib untuk berniat di malam hari? Nah, jika sakitnya ini terus-menerus tanpa henti, ya jika demamnya ini terus-menerus, misal 3 hari berturut-turut dia demam gitu, maka tidak apa-apa untuk tidak berniat gitu. Tetapi jika sakitnya itu terputus-putus, misal 1 hari sakit, nanti 2 hari kemudian sembuh, nah kemudian sakit lagi, maka jika waktu dia ingat akan niat atau waktu akan berniat kambuh demamnya, maka dia boleh meninggalkan niat gitu. Dan kalau tidak kambuh waktu itu, maka wajib berniat. Jadi kalau misalkan dia kambuh sakitnya, nggak niat karena memang sakit. Tapi kalau memang sembuh, ya udah berarti dia wajib untuk berniat. Syarat wajib yang kelima yaitu mukim. Mukim artinya menetap atau tidak dalam keadaan bepergian. Maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Berbeda dengan orang yang musafir. Musafir itu orang yang bepergian jauh, itu namanya musafir. Tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, tetapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu jarak bepergiannya tidak kurang dari 84 km. 84 km itu jarak antara kemana-kemana yuk? Dari Gresik ke Banyuwangi misalkan. Ya, sudah jauh temponya, mungkin lebih dari 84 itu. Boleh bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kepergiannya adalah kepergian yang mubah, bukan karena maksiat. Misal seperti berkunjung,
ziarah, ya. Ya, itu kan pekerjaanmu mubah. Tapi jika kepergiannya itu untuk pekerjaan yang maksiat, maka tidak diperkenankan meninggalkan puasa gitu, ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu dia keluar dari tempat tinggalnya sebelum terbit fajar. Jadi dia berangkat dari rumah ke Banyuwangi itu sebelum fajar. Berangkat dari jam 3 pagi atau berangkat malamnya gitu, jam 2 pagi atau berapa. Okay. Tetapi jika dia berangkat setelah fajar, ya, berangkat pagi atau berangkat zuhur, nah itu kan berarti sudah terbitnya fajar, ya kan? Maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa walaupun jarak tempuh yang dia lalui lebih dari 84 km. Jadi saya mau ke Banyuwangi tapi berangkatnya jam 9 pagi, maka tetap dia harus berpuasa karena dia keluar dari rumahnya setelah fajar. Jadi itu nggih syarat bagi seorang musafir yang boleh untuk meninggalkan puasa bulan Ramadan. Yaitu ada 3 syarat. Apa saja? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Iya. Nah, jika memenuhi 3 syarat di atas, maka boleh bagi dia untuk berbuka atau tidak berpuasa Ramadan. Tetapi wajib baginya untuk mengqadha di lain waktu. Jadi itu tadi syarat-syarat wajibnya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi apa saja? Ada 5, yaitu yang pertama Islam, yang kedua akil balik, yang ketiga istita'ah, yang keempat sehat badannya, yang kelima mukim. Selanjutnya yaitu rukun-rukun ibadah puasa. Setiap orang yang menjalankan ibadah puasa harus menjalankan rukun-rukunnya, tidak boleh ditinggalkan. Yaitu apa saja rukunnya? Yang pertama adalah niat. Rukun yang pertama adalah niat. Jadi wajib bagi kita untuk niat, dan niat itu tempatnya ada di dalam hati. Jadi meskipun kita sudah melafadzkan di mulut tetapi tidak mengucapkan di hati, maka tidak sah. Karena niat tempatnya ada di dalam hati. Hanya ada perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Jadi antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah itu ada perbedaannya. Perbedaannya adalah yang pertama, niat puasa wajib waktunya mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi seperti yang saya jelaskan di hari pertama kemarin, ya kan? Jika kita niat puasa wajib, maka sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau puasa sunnah boleh sampai setelah terbitnya fajar, boleh. Ya. Sedangkan niat puasa sunnah mulai terbenamnya matahari sampai masuknya waktu sholat zuhur. Itu perbedaan yang pertama dalam niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Perbedaan yang kedua yaitu dalam puasa wajib harus disebutkan sebab puasanya. Misal sampean mau puasa apa? Puasa bulan Ramadan, sebutkan sebabnya. Saya niat puasa wajib bulan Ramadan. Sampean mau puasa apa? Puasa qadha Ramadan, sebutkan qadhanya. Saya niat puasa wajib qadha Ramadan. Harus disebutkan sebabnya, sebab kalian berpuasa. Akan tetapi di dalam puasa sunnah tidak wajib disebutkan sebabnya. Sampean mau puasa apa? Puasa sunnah Senin, tidak usah sebut, nggak apa-apa, tidak usah disebutkan Seninnya. Saya niat puasa sunnah Senin, nggak apa-apa. Tapi kalau sampean sebutkan juga nggak apa-apa, ya, karena sama-sama sah, sudah sah niatnya. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga yaitu tidak boleh di dalam puasa wajib digabungkan antara 2 niat puasa wajib sekaligus. Tidak boleh digabungkan 2 niat puasa wajib sekaligus. Seperti Ramadan, puasa Ramadan sekarang dengan puasa qadha Ramadan tidak boleh. Karena memang perbuatan wajib tidak bisa digabung dengan perbuatan wajib. Berbeda dengan puasa sunnah, maka boleh dalam satu hari berpuasa digabung dengan puasa yang lain.
boleh. Misal seperti niat puasa Arafah digabung dengan puasa sunnah Kamis, ya boleh seperti itu, dan sah dua-duanya. Dan juga sah apabila digabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Senin digabung dengan puasa qadha Ramadan, boleh ya, sah keduanya. Menurut Imam Syafi'i, niat puasa Ramadan itu wajib dilakukan setiap malam. Tapi ada madhab menurut Imam Maliki boleh dilakukan hanya malam pertama saja. Jadi saya niat puasa Ramadan full 30 hari. Sudah. Maka setelahnya di hari kedua sampai hari ke-30 tidak niat, sudah sah karena sudah bergabung dengan niat yang pertama. Tetapi karena kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, maka harus niat setiap malam. Makanya setelah sholat tarawih ada kita melafadzkan niat bersama-sama, itu fungsinya supaya kita tidak lupa untuk niat setiap harinya. Niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kalau niat puasa nazar tinggal diganti sebabnya. Kalau tadi sebab Ramadan, kalau nazar berarti nawaitu shauma ghadin an adain nadrin fardhu shauma nadrin fardhu lillahi ta'ala. Tinggal diganti sebab puasanya. Kemudian rukun yang kedua yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Yang dimaksud ibadah puasa di sini yaitu baik puasa wajib atau puasa sunnah. Contohnya yang meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, contohnya seperti apa? Makan, minum, jadi masuknya sesuatu ke dalam lubang, kemudian bersetubuh, itu juga dapat membatalkan puasa, ya. Dan itu dilakukan dalam keadaan ingat, maksudnya dalam keadaan sengaja. Berbeda dengan orang yang lupa, ya. Berbeda dengan orang yang lupa, maka jika dia makan atau minum dengan lupa, tidak disengaja, maka boleh, tidak batal puasanya. Nek sampean ngilingno, jangan pas dekne sekait maem atau pas lagi ngunyah, kasihan ya. Tunggu dulu dia selesai makan, baru ingetkan. Selesai makan, selesai minum, baru ingetkan, sampean nggak puasa emang. Loh, iya, alhamdulillah untuk makanan teko surga. Dan juga tidak membatalkan puasa bagi orang-orang yang jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur itu orang yang tidak tahu sama sekali, atau orang yang jauh daripada ilmu-ilmu syariat. Tapi zaman sekarang sudah canggih, nggih. Jadi insya Allah nggak ada yang namanya jahil ma'dzur. Karena di pelosok-pelosok pun sudah ada radio, sudah ada handphone, ya. Sudah ada maksudnya ustadz itu sudah pergi ke pelosok-pelosok. Jadi insya Allah zaman sekarang sudah nggak ada yang namanya jahil ma'dzur, karena sudah untuk bertanya tentang agama, untuk bertanya tentang ilmu fikih itu sudah mudah untuk ditemukan, karena banyak ustadz-ustadz atau guru-guru orang yang mampu untuk menjawab itu sudah menyebar kemana-mana. Dan juga orang yang terpaksa itu juga tidak batal puasanya. Misalnya dia lagi diculik, kemudian dipaksa, ayo dicekokin, ayo minum, ayo makan. Nah, kalau tidak kamu akan saya bunuh. Nah, seperti itu kan terpaksa, maka boleh bagi dia untuk minum atau makan, tetapi puasanya tidak batal. Paham ya? Jadi itu dia rukun puasa, ada dua. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua yaitu niat dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sekarang masuk ke bab perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Ya, apa saja sih yang membatalkan ibadah puasa itu? Yang pertama yaitu masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Contohnya seperti makanan, minuman, itu dapat membatalkan puasa. Obat yang masuk lewat hidung atau obat yang masuk lewat telinga, ya,
itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau pakai obat mata gimana? Tidak apa, karena mata bukan termasuk lubang. Lain halnya jika benda tersebut masuk tidak melewati lubang-lubang, maka tidak batal puasanya. Seperti kita memakai celak, kemudian celaknya masuk ke mata, tidak apa, tidak batal puasanya. Kemudian pas mandi, air kan masuk ke dalam pori-pori, ya kan? Maka tidak batal puasanya, karena pori-pori itu tidak termasuk lubang. Dan jika masuknya suatu benda itu karena lupa atau terpaksa, atau karena dia adalah jahil ma'dzur, maka tidak batal puasanya. Yang kedua adalah bersetubuh. Ini bagi seseorang yang sudah menikah. Jadi termasuk membatalkan puasa adalah dengan melakukan persetubuhan saat berpuasa. Yang dimaksud bersetubuh di sini adalah masuknya zakar seorang laki-laki ke dalam vagina seorang perempuan, baik istrinya ataupun bukan, baik mengalami orgasme ataupun tidak, baik sebentar ataupun lama. Maka batal keduanya, batal puasa keduanya. Kecuali jika dia melakukan karena lupa, terpaksa, atau jahil ma'dzur, maka tidak batal puasanya. Yang ketiga, yang membatalkan puasa yang ketiga yaitu haid dan nifas. Jika seorang wanita mengalami haid atau nifas, maka hal itu membatalkan puasa, maka langsung batal puasanya. Walaupun darah yang keluar itu hanya sedikit. Misal satu hari full, satu hari 24 jam kita haid, kemudian yang keluar darah hanya flek-flek, maka tetap membatalkan puasa. Yang keempat yaitu melahirkan. Maka batal puasanya seseorang yang melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu dalam keadaan lahiran normal atau lahiran sesar operasi, batal puasanya. Dan walaupun anak yang keluar itu dalam keadaan berwujud, maksudnya sempurna, sudah berbentuk bayi, atau yang keluar itu segumpal darah, maksudnya adalah keguguran, maka tetap batal puasanya. Yang kelima, sengaja memuntahkan sesuatu dari perut. Memuntahkan sesuatu dari perut itu dilarang, ya, dilarang. Jadi apabila keluarnya itu kita sengaja, maka batal puasanya. Tetapi jika muntahnya itu tidak sengaja, mungkin sebab sakit, mual atau sakit demam, ya kan biasanya mual, muntah, maka tidak batal puasanya karena tidak sengaja. Akan tetapi dia wajib berkumur-kumur setelah muntah tadi. Jadi misalkan dalam perjalanan dia mabuk perjalanan, ya, mual, perutnya nggak enak, akhirnya dia muntah, tanpa sengaja dia muntah, boleh, maka tidak batal puasanya. Tetapi setelah muntah, maka dia harus berkumur-kumur untuk menghilangkan benda-benda yang tersisa di dalam mulut. Kemudian yang keenam yaitu istimna, onani atau masturbasi. Apa artinya istimna? Istimna adalah berusaha mengeluarkan air sperma dengan cara onani atau masturbasi. Baik dia melakukannya itu dengan tangannya sendiri atau dengan tangannya orang lain, baik dia melakukannya itu dengan alat atau tidak, maka tetap membatalkan puasa. Juga batalnya bagi orang yang ihtilam. Dia keluar mani saat ihtilam, keluar sperma, maka dia batal puasanya. Membatalkan puasa yang ketujuh yaitu murtad. Batal puasanya bagi seorang yang murtad, keluar dari agama Islam di bulan Ramadan, kemudian dia murtad, naudzubillah, maka langsung batal puasanya. Walaupun dia murtadnya hanya sebentar, kemudian dia mengucapkan syahadat lagi, kembali masuk ke agama Islam, maka tetap batal puasanya. Yang kedelapan, gila. Jika seseorang sedang berpuasa kemudian tiba-tiba gila, maka langsung batal puasanya. Karena gila itu adalah orang yang tidak mempunyai akal, ya, maka
batal puasanya dan tidak wajib diqadha. Kalau misalkan dia sudah sadar, maka di lain hari dia tidak wajib untuk mengqadhanya, karena orang yang tidak mempunyai akal itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi jika dia sadar pada siang hari, maka sunnah bagi dia untuk imsak atau menahan diri sampai waktunya berbuka, dan sunnah untuk mengqadhanya. Yang kesembilan yaitu pingsan dan mabuk yang membatalkan puasa. Yang kesembilan yaitu pingsan dan mabuk. Pingsan dan mabuk termasuk yang membatalkan ibadah puasa asalkan keduanya terjadi sepanjang hari. Jadi dari pagi sampai malam. Namun jika dia sadar pada siang hari, walaupun hanya sebentar, kemudian pingsan lagi atau mabuk lagi, maka tidak batal puasanya. Begitu juga orang yang tidur dari pagi sampai malam. Sinten? Ya, itu maka tidak batal puasanya. Ya, meskipun tidur orang puasa itu adalah ibadah, tapi ya jangan gitu juga, masa tidur dari pagi sampai malam demi untuk nggak merasakan rasa lapar ya. Padahal masih ada ibadah-ibadah yang lain ya, ada ngaji, sholat, zikir, ya kan? Hukum jika seseorang menggantungkan niat puasa Ramadan pada malam 30 Ramadan. Jika ada seseorang berniat pada malam 30 Ramadannya, jika besok 30 Ramadan, maka saya niat puasa. Tapi jika besok bukan 30 Ramadan atau 1 Syawal, maka saya niat tidak berpuasa. Maka seseorang yang seperti ini sah niatnya karena 30 Ramadan adalah termasuk bulan Ramadan. Hukum jika seseorang menggantungkan niat puasa Ramadan pada malam 30 Sya'ban. Jika ada seseorang di malam 30 Sya'ban itu berniat besok akan puasa, tetapi niatnya seperti ini. Jika besok 30 Sya'ban, maka saya tidak akan puasa. Tetapi jika besok adalah 1 Ramadan, maka saya akan berpuasa. Maka niat seseorang tersebut tidak sah karena dia ragu akan niatnya. Walaupun keesokannya adalah benar 1 Ramadan, maka dia harus mengulangi niat puasanya. Jadi ada perbedaan antara malam 30 Ramadan dengan malam 30 Sya'ban ya. Kalau 30 Sya'ban tadi tidak sah niatnya karena memang dia ragu antara masuk bulan Ramadan atau tidak. Tapi kalau di bulan Ramadan dia sah niatnya karena memang masih dalam bulan Ramadan. Hukum jika wanita haid menggantungkan niat puasa Ramadan pada malam hari. Ada seorang wanita mengalami haid, kemudian sudah dipastikan bahwasannya ini adalah hari terakhir dia haid. Kemudian malamnya dia niat, saya niat besok berpuasa, puasa Ramadan. Maka sah niatnya, ya, maka sah niatnya karena memang sudah dipastikan bahwasanya dia di hari itu adalah suci. Begitu pula jika dia seorang wanita yang haid selama 15 hari. Nah, di hari terakhir 15 itu meskipun di 16 masih keluar darah ya, istihadhah, maka kemudian dia malamnya niat saya besok berpuasa Ramadan. Maka sah puasanya karena memang batas maksimal haid adalah 15 hari. Besok pasti sudah sucinya, maka sah niatnya. Visual ada yang tanyakan? Saya kan kalau niat niki niat puasa setunggal terus kalau damel sampai akhir puasa niku mboten apa. Berarti mengikuti madhab Imam Maliki. Itu kan madhab Imam Maliki. Ya, yang kita ikuti adalah madhabnya Imam Syafi'i. Jadi seseorang itu tidak boleh berpindah-pindah madhab kecuali memang ada keperluan. Ya, yang keperluan yang terpaksa. Contohnya seperti waktu haji. Ya, waktu haji, waktu saat tawaf itu kan kumpul dengan laki-laki dan perempuan.
pastinya kan yang namanya bersentuhan atau apa kan nggak sengaja, apalagi ada orang yang besar ada yang kecil ya, mentah itu bersentuhan ke kepala kita, ke wajah kita atau ke tangan ya kan kita nggak tahu ya. Makanya kita boleh wudhu dengan wudhunya madhab Imam Maliki, yaitu dengan dibasuh semua kepalanya. Jadi kalau bersentuhan tidak batal asalkan tidak syahwat, karena kalau menurut madhab Imam Maliki jika bersentuhan kulit dengan kulit tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Nah kalau di puasa niat di malam hari 1 kali saja di malam pertama untuk 1 bulan, saya niat puasa Ramadan 30 hari di malam pertama itu sah. Jadi keesokannya nggak puasa atau lupa ya karena tidak ada niat maka sah puasanya. Tapi kalau di madhab Imam Syafi'i setiap malam niat berpuasa. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatima, al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatima, Allahumma inni saudatu kama qaratu fadlu ilayya inda hajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.